Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu sehat dan juga diberi kelancaran dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sepertinya isu ini sedikit konyol teman-teman. Yang disebarkan oleh para pembenci Pak Jokowi. Tentunya ya anak onta dan anak banteng. Saya nggak ngerti ya, apakah mereka sudah kehabisan bahan, kehabisan akal, ataukah mereka memang sudah mentok? Selama ini kan isu-isu yang mereka sebarkan, serangan-serangan mereka selalu mental begitu saja teman-teman kepada Pak Jokowi. Dan yang terakhir ini sangat konyol. Bukan terakhir sih, mungkin nanti akan ada lagi serangan-serangan berikutnya. Nah, menurut para pembenci nih ya, orang-orang yang datang ke rumah Pak Jokowi untuk bersuah foto, untuk berjabat tangan, untuk minta tanda tangan, itu semuanya katanya settingan, teman-teman. Aduh, katanya Pak Jokowi dituduh main presiden-presidenan lagi, katanya Pak Jokowi dituduh pencitraan dan segala macam. Padahal kan warga sendiri yang mau berkunjung ke sana. Ya saya nggak ngerti ya, kok sampai segitunya mereka memframing Pak Jokowi, teman-teman. Apakah memang akalnya cuma sampai di situ aja? Nah, oke, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Kalau ini kemudian diartikan bahwa Pak Jokowi disanjung ribuan orang, ratusan orang masih berkunjung ke rumah Pak Jokowi dan kemudian fans fanatiknya kemudian mengklaim bahwa ini adalah sebuah tanda Pak Jokowi sangat disayangi dan sebagainya, ya sudahlah, biarkan aja. Kalau klaim-klaim semacam itu, keyakinan semacam itu kemudian bisa membuat mereka bahagia, biarkan saja. Karena sedih dan prihatin ya. Ada orang kok sampai sebenci itu, sampai melemparkan berita di media, ditulis gede-gede bahwa masyarakat dan orang-orang yang berkunjung ke rumahnya Pak Jokowi itu cuma settingan, jadi bayaran. Karena ada yang melihat, ada yang bawa bus dan dikoordinir. Lah kan memang begitu. Awalnya memang cuman perorangan, lama-lama banyak orang yang pengen datang dari jarak jauh, akhirnya bareng-bareng dan juga ada koordinasi gitu ya. Karena saya aja pengen loh sama teman-teman gitu dari Jakarta ke sana nyarter kendaraan bareng-bareng. Jadi ya wajar aja kalau cuma gara-gara melihat itu terus kemudian diberitakan bahwa oh yang mengunjungi rumah Pak Jokowi itu bayaran, settingan, pakai bis. Kasihan, ini berita kan memang dibuat untuk menyenangkan para pembenci-pembenci itu. Jadi biar nggak apa-apa, tidak usah di counter, tidak usah direspon, biar mereka seneng karena sudah kehabisan bahan gitu. Orang yang dibenci masih saja dicintai banyak orang, jadi bingung. Jadi kalau menurut saya Pak Jokowi nggak perlu dibela, orang-orang baik yang berkunjung ke sana juga nggak usah dibela. Mereka sendiri udah tahu, yang datang ke sana tahu ada nggak kira-kira yang bayaran gitu. Jadi sekali lagi jangan terganggu dengan adanya berita ini. Orang baik tetap akan dilindungi, orang baik tetap akan mendapatkan hal-hal yang baik selagi kita semua memberikan dukungan kepada orang-orang baik itu. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Nah, ini ada framing baru nih, Bung Sil. Ini terkait dengan anggaplah polemik sekitar pagar laut goib atau pagar laut misterius ya. Di mana di framing Pak Jokowi saat ini di Solo itu ya lagi membangun sebuah propaganda bahwa Pak Jokowi itu ya masa pendukungnya luar biasa. Buktinya nih ribuan setiap hari antri. Kenapa itu dikaitkan dengan pagar laut? Karena lagi-lagi nih framing, Bung Sil, bahwa pagar laut yang sampai 30 km tiba-tiba muncul itu bagian dari kesalahan Pak Jokowi. Itu bagian dari pembiaran Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden karena terlalu memberikan kemudahan kepada oligar atau 9 naga itu. Nah, karena Pak Jokowi merasa terancam secara hukum, makanya Pak Jokowi membangun kekuatan dengan memobilisasi ya warga. Nah, sebenarnya Bung Sil, itu mobilisasi apa itu original dari masyarakat yang datang? Karena ini perlu dibuktikan apakah benar ini mobilisasi atau bukan gitu.
Yang Jadi datang ke enggak rumah ya. Pak Jokowi di Solo maksudnya. Jadi memang Pak Jokowi dari dulu sampai hari ini memang masyarakat senang sama Pak Jokowi. Jadi masyarakat mencari. Nah, kayak kemarin waktu saya sering ke sana itu dari Belanda ada datang, dari Amerika, dari Singapura, dari daerah-daerah Papua semua, dari NTT, dari Maluku, dari Aceh, sampai dari seluruh Jawa ya, datang mencari Pak Jokowi. Karena mereka melihat Pak Jokowi sosok yang ngopeni, ya, yang mau duduk ngobrol bareng gitu, minta foto juga, terus penjagaan pas pampres dan ajudannya juga ramah gitu kan, jadi nggak yang kaku gitu ya. Jadi masyarakat memang senang bang. Ya, kita nggak bisa lah bang membatasi. Kita jadinya zolim kalau membatasi atau menghina atau bahkan memberikan framing negatif bahwa masyarakat yang ketemu Pak Jokowi itu sengaja dikerahkan, dimobilisasi. Padahal itu enggak. Jadi memang itu benar-benar pure keinginan masyarakat. Jadi bukan hanya itu bang. Di sana anak-anak kecil sama Pak Jokowi foto dong. Gitu. Aduh, kita lihat benar-benar sampai kakek-kakek, nenek-nenek. Mau gimana gitu loh. Memang masyarakat senang, masyarakat suka sama Pak Jokowi gitu loh bang. Karena dianggap itu dikerahkan atau dimobilisasi presiden atau mantan presiden sebelumnya, baik Pak SBY, ya, Megawati, nggak ada tuh yang sampai berduyun-duyun seperti itu ke rumah seorang mantan presiden. Ya, karena memang kan sosoknya berbeda ya. Sosok Pak Jokowi benar-benar masyarakat melihat bahwa Pak Jokowi adalah dirinya, gitu loh. Bahwa Pak Jokowi adalah masyarakat biasa seperti mereka, seperti kita, gitu loh bang. Jadi ini berbeda. Kalau mungkin presiden yang lain kan, mungkin penjagaannya, terus beliau juga kan hanya bertemu dengan penggede-penggede gitu kan, terus mempunyai hobi. Ya mungkin yang hanya dengan orang sekitarnya, mungkin bermain musik, memasak. Kalau Pak Jokowi kan hobinya ya bertemu rakyat. Ini Hobinya motoran juga ya. Nah, motoran, bertemu rakyat, ya kan, lebih. Kalau yang main band, tapi sebenarnya Pak SBY juga nyanyi kan, bisa, ya kan. Bu Mega kan mungkin masak atau nyiram bunga. Ya, intinya tergantung dari kesenangannya presiden masing-masing dan rakyatnya. Kita nggak bisa batasin gitu loh. Kita nggak benar juga bang kalau kita menghina orang yang bertemu Pak Jokowi atau menghina Pak Jokowi atau memframing yang jelek gitu loh. Pengunjung di rumah Jokowi diduga settingan. Warganet, ada bus yang dikoordinir angkut orang. Menurut salah satu warganet, kunjungan masyarakat ke rumah Jokowi hanyalah settingan atau telah diatur. Menurut pengakuan netizen dengan akun X0Penumbra pada 31 Januari 2025, pemilik akun mengaku melihat setidaknya 3 bus yang dikoordinir untuk mengangkut orang ke kediaman Jokowi. Lu pernah ikut study tour? Jalan-jalan, bertamasya, atau wisata? Tidak. Itu wisatawan bepergian naik apa? Nggak mungkin kan naik bebek, naik onta, apalagi naik anjing. Nggak mungkin kan? Gak heran kalau misalkan naik bus kan peruntukannya emang untuk ngangkut orang. Gak mungkin kan untuk ngangkut sapi, apalagi ternak abah dan banteng. Terus katanya dikoordinir, hey, apapun yang melibatkan banyak orang, apalagi ini berwisata ya, ke rumah orang, ya pasti ada koordinatornya. Gak mungkin kan puluhan apalagi ratusan itu selonong boy masuk, ya tinggal masuk aja ke rumah, gak mungkin. Ya pasti adalah pengarah atau istilahnya tour guide-nya lah. Apalagi ini kan mau mengunjungi rumah presiden ke-7 gitu Pak Jokowi. Terus katanya settingan karena dikoordinir. Hey, gue tanya kepada lu, anak-anak abah yang suka demo, apakah demo itu settingan? Apakah nggak ada koordinatornya? Di setiap aksi demo pasti ada koordinator demo atau koordinator aksi. Ya penanggung jawab lah biasanya ini yang suka diwawancara oleh wartawan. Nah kalau misalkan demo itu ada koordinatornya, apakah yang demo-demo kemarin itu adalah settingan? Apalagi sama demo-demo juga kan suka naik bus makan lebih dari 3, 4, 5. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik ya. Bagaimana tadi Siward mengatakan ya biarkanlah
para pemuja Jokowi seperti itu ya, saya bingung teman-teman. Saya bingung dengan apa yang terus mereka sebarkan, apa ya framing-framing jahat dan konyol yang mereka sebarkan. Ini kan sama saja menunjukkan kekonyolan mereka, ketidak bisa berpikiran mereka, tidak bisa berpikir jernih dan segala macam. Ya mereka ini seakan-akan, ya mungkin isu-isu yang sangat top, yang sangat luar biasa disebarkan, tapi tetap aja mental teman-teman. Ya mungkin mereka mencoba isu-isu konyol. Apakah itu bisa berdampak kepada Pak Jokowi atau tidak? Tapi ternyata ya ini sudah di-counter juga sama ternak-ternak Mulyono seperti kita ini semua teman-teman. Dan juga anak-anak jenderal. Semua sudah membantah isu ini, dimobilisasi dan segala macam. Itu tidak ada sama sekali teman-teman. Itu tidak terbukti sama sekali. Dan masyarakat yang ke sana sampai ada yang dari luar negeri, siapa yang mau bayarin tiketnya gitu? Siapa yang mau bayarin tiket mereka yang dari Amerika, yang dari Jepang dan segala macam? Kan nggak mungkin ada yang mau bayarin tiketnya. Mahal sekali tiketnya teman-teman. Siapa yang mau mobilisasi mereka ini? Ini kan sebuah kekonyolan dalam berpikir dari para pembenci. Tapi ya biarkanlah mereka seperti itu. Biarkanlah mereka berdansa dengan kekonyolannya. Ya mari kita menyambut dan terus mendukung Pak Jokowi beserta keluarga. Terus menyayangi Pak Jokowi. Terus ya kalau dibilang memuja ya udahlah kita memuja Pak Jokowi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.